Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizki Agustina. Saya dari Universitas Sindang Kasih Majalengka, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dan rekan saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rapli Pramudia Maliki. Di sini kami akan meresensi film yang berjudul Like Stars on the Earth atau yang dengan judul asli Tara Jamenpar yang disutradarai oleh Amir Khan, penulis naskah Amol Gupte, produser Amir Khan, dan pemerannya adalah Amir Khan, Darcel Safari, Tiska Kopra, Pipin Sarma, Sachet Engineer, dan Tanay Seda. Tanggal rilis film ini adalah 21 Desember 2007 dengan durasi 140 menit. Negara India, bahasa yang digunakan adalah Hindi atau Inggris. Produksinya itu Amir Khan Production. Masuk ke sinopsis film. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ihsan Nandikshore Awasthi, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film tersebut, Ihsan terlihat sedang asik bermain ikan di saluran pembuangan. Ihsan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Johan Awasthi dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasthi dan Nandikshore Awasthi. Mereka adalah keluarga Awasthi. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum lancar membaca, menulis, dan berhitung, atau bisa kita singkat dengan istilah calistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SD. Ihsan yang gemar bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Bahkan saat di kelas pun Ihsan sering melihat keluar jendela, memperhatikan kondisi di luar jendela, seperti burung-burung sedang memberikan makan anaknya. Ihsan juga suka memperhatikan simbol-simbol. Istilah stepmophobia yang dibuat oleh Samuel Torrey Orton secara harfiah merupakan simbol-simbol yang berputar, baik untuk menjelaskan kondisi anak yang mengalami disleksia. Berbeda dengan Johan, kakak Ihsan, Johan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Johan terkenal baik di sekolah dan selalu mendapat perhatian baik oleh orang tuanya dan juga gurunya. Sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara Ihsan dengan Johan. Ayahnya selalu menekan Ihsan belajar sesuai dengan orang normal lainnya. Saat itu, ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Hari terus berlalu, namun Ihsan tidak dapat menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Ihsan selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman pun Ihsan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilainya pun masih di bawah rata-rata. Bahkan, Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Tekanan demi tekanan semakin Ihsan dapatkan di asrama. Ihsan merasa ketakutan dan sedih. Ihsan merasa orang-orang di sekelilingnya tak ada yang peduli padanya. Hal itu membuat Ihsan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun termasuk melukis yang selama ini menjadi aktivitas yang Ihsan gemari. Keadaan seperti itu terus berlangsung. Semakin hari Ihsan semakin merasa sedih, sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ram Shankar Nikum, yaitu Amir Khan. Masuk ke resensi. Kelebihan film. Film ini sangat baik untuk ditonton bagi para pendidik maupun orang tua. Di dalam film ini kita bisa melihat bahwa setiap anak itu terlahir dengan bakat, kemampuan, mimpi, dan keberuntungan masing-masing. Ketika anak tidak mampu melakukan sesuatu, kita sebagai orang tua maupun pendidik juga harus peka. Kenapa dan apa alasannya anak tersebut tidak mampu? Dalam artian, anak tersebut tidak mampu karena malas atau memang keterbatasan kemampuannya. Kita harus tahu dan mengerti bagaimana caranya agar anak merasa nyaman dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.
dan juga sejauh mana atau sampai di mana kemampuan anak ini dalam memahami atau menerima sesuatu. Ada kalanya anak tidak mampu bukan karena dia malas atau tidak mau berusaha, tapi bisa jadi dia memang terlahir seperti itu, atau hanya sampai di sanalah kemampuannya. Dan kita sebagai pendidik maupun orang tua harus mengerti akan hal itu. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari film Like Star on Earth yang pertama yaitu memiliki durasi yang cukup panjang sehingga terasa lambat dan terasa jenuh bagi beberapa penonton. Yang kedua yaitu beberapa adegan terasa agak bertele-tele meski tetap bermakna. Itu adalah kekurangan dari film Like Star on Earth. Selanjutnya yaitu kesimpulan film Like Star on Earth. Film Like Star on Earth itu tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya empati, pengertian, dan kasih sayang terhadap anak-anak. Film ini tontonan wajib terutama bagi orang tua, pendidik, dan siapa saja yang peduli pada perkembangan anak-anak. Mungkin cukup sekian. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.